Video lain 3 sampai 5 menit itu 30 detik. Video logistik sport. Iya, logistik itu kan ada di sini. Iya sih sebenarnya. Presentasi pribadi sisa. Kalau pribadi bagus presentasi. Terserah. Tapi biasanya ya. Ini bagi apa lain? Jadi sebenarnya itu Diverifikasi juga dari karena kelompok diskusi itu nilainya masih 30. Masih ada satu kelompok ya sisanya aspek thermal dan jadi berarti kan konstruksi itu berarti dia bahannya segala macamnya supaya secara tingkat ada orang yang cari tentang logika pegangan harus itu terlalu ya dari juga jadi banyak-banyak asal cari yang menggunakan dari udara tidak aspek lain aspek high level sama information system bulat. Tiga tiga. Iya. Baca. 30 boleh. Mana dia? aspek high voltage Kau tadi enggak habis. comparison Coba deh, coba deh. Tidak bisa hariku. nah kan itu kan langsung hari itu kayak lah wasiapan dulu mah itu baru buat video Makalah ayo dalam cek video itu ada kelompok itu ini cek hari aku itu yang kalau berpikir di zoom sih ya. Presentasi itu. kan harus ada 3 kelompok ya bisa video Boleh ya, boleh. tadi ada pertanyaan apa dulu di Allah Harus bilang gini cuma sedih sih grup A membersihkan makalah ke grup B C sebagai moderator kita yang lagi Facebook pos deh kak. Berarti kita zoom kan. Satu. berarti bebas ya mereka 3 kelompok dan seharusnya atau seluruhnya sewa Partisipasi ya. Partisipasinya. kelompok A kan gitu aja sehari langsung Video kan bikin bagus dipikir terus. tapi aku pas misalkan siap cek loh Aman saja. kan videonya aja Kawan-kawan. endzone-nya maksudnya itu kelompok lain Dikira aja sama dengan adanya yang belajar lebih demikian harus sampai 2 Bisa nggak bisa. kalau video dengan channel dengan nama dengan organisasi tinggi
Oh berarti cek satu satu. Boleh di mana? Ya kan? Aku udah Kasih video, video. Yang video masing-masing sebagai interview. Oh iya. Bangunan itu yang ada diskusi. Serius. Ah iya. Berarti mau punya diskusi yang kayak gitu. Hanya video Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Uda Uni dan rekan-rekan semua. Di dalam kesempatan kali ini kita akan presentasi mata kuliah Teknologi Kabel Energi. Di dalam presentasi kali ini kita akan memenuhi salah satu tugas dari UTS, yaitu presentasi materi berdasarkan pembagian yang sudah diberikan. Jadi dalam presentasi kali ini akan dipaparkan oleh kelompok 5 dengan materinya yaitu teknologi kabel tegangan dan arus tinggi untuk penggunaan saluran udara. Untuk kelompok 5 itu beranggotakan 4 orang. Pertama ada Uda Raymond Afirmansyah, kemudian ada Uda Yazid Fatir Devani, lalu ada Uda Irsan Akbar Mediansyah Putra, dan ada Zaska. Untuk paparan materi langsung saja saya silahkan kepada kelompok 5. Kepada kelompok 5 saya persilahkan. Baiklah, untuk pemaparan materi di awal ini akan saya ambil alih, itu saya Rema Firmansyah. Pada bab 1 pendahuluan latar belakang, pada era modern ini kebutuhan akan penyediaan energi listrik yang andal dan efisien semakin meningkat. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan perkembangan industri, salah satu solusi yang paling efektif yaitu penggunaan saluran udara dengan kabel tegangan dan arus tinggi. Teknologi ini tidak hanya memungkinkan distribusi listrik dalam jarak yang jauh, tetapi juga menawarkan keunggulan dalam hal biaya dan pemeliharaan dibanding dengan sistem distribusi bawah tanah. Selain itu, penggunaan kabel dengan material yang lebih ringan dan tahan lama, serta pengembangan teknologi isolator yang lebih baik, memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan performa saluran udara. Pemanfaatan teknologi baru seperti pemantauan jarak jauh dan analitik data juga membantu dalam pengelolaan jaringan listrik, sehingga dapat meminimalkan risiko gangguan. Dalam makalah ini akan membahas secara mendalam berbagai aspek teknologi kabel tegangan dan arus tinggi untuk penggunaan saluran udara, termasuk komponen utama, keuntungan, tantangan, dan perkembangan terkini. Dalam konteks perubahan, dengan memahami lebih dalam mengenai teknologi ini, diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya peran saluran udara dalam penyediaan energi listrik yang berkelanjutan dan efisien. Lalu selanjutnya itu dua pembahasan untuk 2.1 teknologi kabel tegangan dan arus tinggi untuk saluran udara. Teknologi kabel tegangan dan arus tinggi untuk saluran udara merupakan salah satu metode utama dalam sistem transmisi listrik jarak jauh. Sistem ini memainkan peran yang penting dalam infrastruktur energi modern. Kabel-kabel ini dirancang khusus untuk mentransmisikan daya listrik dalam jumlah besar pada jarak yang jauh dengan efisiensi tinggi dan kerugian minimal, memungkinkan distribusi listrik dari pembangkit ke pusat-pusat beban dengan efisiensi tinggi. Saluran udara dapat digunakan untuk mengirimkan atau mendistribusikan tenaga listrik. Keberhasilan pengoperasian saluran udara sangat bergantung pada desain mekanis saluran tersebut. Saat membangun saluran udara, harus dipastikan bahwa kekuatan mekanis saluran cukup untuk bertahan terhadap kondisi cuaca yang paling mungkin terjadi. Secara umum, komponen-komponen saluran udara yaitu pertama ada konduktor atau kabel. Konduktor adalah media untuk tempat mengalirkan arus listrik dari pembangkit ke gardu induk atau dari GI ke GI lainnya yang terbentang lewat tower-tower. Lalu terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan untuk konduktor pada saluran udara, yaitu urutan fasa. Pada sistem arus putar, keluaran dari generator berupa 3 fasa yang mempunyai pergeseran fasa 120 derajat. Pada saluran udara tegangan tinggi,
terdapat fasa R, S, dan T, yang mana fasanya berurutan. Namun pada saluran sutet, urutan fasa tidak berurutan, karena selain panjang, juga dipengaruhi oleh faktor kapasitansi dari bumi maupun konfigurasi yang tidak selalu vertikal. Lalu selanjutnya hal yang perlu diperhatikan itu ada bahan konduktor. Bahan konduktor yang umum digunakan pada saluran udara yaitu tembaga, aluminium, aluminium berinti baja, baja galvanis, dan tembaga kadmium. Pemilihan bahan tertentu tergantung pada biayanya, sifat elektrik dan mekanik yang diperlukan, serta kondisi setempat. Lalu terdapat faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu seperti satu, tembaga telah lama dikenal sebagai material unggul untuk saluran udara. Berkat konduktivitas listrik yang tinggi dan kekuatan tarik yang superior, dalam aplikasinya, tembaga digunakan dalam bentuk konduktor berpilin yang telah mengalami proses penarikan keras. Meskipun proses ini sedikit mengurangi konduktivitas listriknya, namun secara signifikan meningkatkan kekuatan tariknya. Lalu selanjutnya ada aluminium muncul sebagai alternatif yang menjanjikan untuk konduktor saluran udara. Meskipun memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dari tembaga, meski lebih murah dan ringan, aluminium memiliki konduktivitas dan kekuatan tarik yang lebih rendah, hanya sekitar 60% dari tembaga. Lalu selanjutnya ada konduktor aluminium berinti baja atau ACSR, Aluminium Conductor Steel Reinforced, merupakan inovasi penting dalam teknologi transmisi listrik. Dikembangkan untuk mengatasi kelemahan konduktor aluminium murni yang cenderung menghasilkan lengkungan besar akibat kekuatan tarik yang rendah. ACSR menggabungkan keunggulan aluminium dan baja. Struktur ACSR terdiri dari inti baja kawat galvanis yang dikelilingi oleh sejumlah untaian aluminium dengan rasio penampang umumnya 1:5 atau 1:4 untuk meningkatkan kekuatan tarik. Lalu yang keempat ada konduktor baja galvanis yang memiliki peran khusus dalam sistem transmisi listrik, terutama dalam kondisi-kondisi tertentu. Kekuatan tarik yang sangat tinggi memungkinkan penggunaannya pada rentang yang sangat panjang atau pada bagian saluran pendek yang terpapar stres tinggi akibat kondisi iklim ekstrim. Lalu selanjutnya yang kelima ada konduktor tembaga kadmium, merupakan inovasi menarik dalam teknologi transmisi listrik. Paduan ini yang terdiri dari tembaga dengan tambahan 1% hingga 2%. Kadmium menawarkan peningkatan signifikan dalam kekuatan tarik hingga 50%, dengan hanya sedikit mengorbankan konduktivitas yang berkurang sekitar 15% dibandingkan tembaga murni. Lalu yang ke, lalu yang komponen utama yang lainnya ada tower. Tower adalah konstruksi bangunan yang kokoh, berfungsi untuk menyangga atau merentang kawat penghantar dengan ketinggian dan jarak yang cukup agar aman bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Antara tower dan kawat penghantar disekat oleh isolator. Tenaga listrik yang disalurkan lewat sistem transmisi umumnya menggunakan kawat telanjang, sehingga mengandalkan udara sebagai media isolasi antar kawat penghantar tersebut dengan benda sekelilingnya. Menurut fungsinya, tower dibagi atas 7 macam, yaitu dead end tower, yaitu tiang akhir yang berlokasi di dekat gardu induk. Tower ini hampir sepenuhnya menanggung gaya listrik. Lalu yang kedua ada section tower, yaitu tiang penyekat antara sejumlah tower penyangga dengan sejumlah tower penyangga lainnya, karena alasan kemudahan saat pembangunan. Umumnya mempunyai sudut belokan yang kecil. Lalu yang ketiga ada suspension tower, yaitu tower penyangga. Tower ini hampir sepenuhnya menanggung gaya barat, umumnya tidak mempunyai sudut belokan. Lalu ada tension tower, yaitu tower penegang. Terus tower ini menanggung gaya tarik yang lebih besar daripada gaya barat, umumnya mempunyai sudut belokan. Lalu berikutnya ada transposition tower, yaitu tower tension yang digunakan sebagai tempat melakukan perubahan posisi kawat fasa guna memperbaiki impedansi transmisi. Lalu ada gantry tower, yaitu tower berbentuk portal digunakan pada persilangan antara dua saluran transmisi. Yang ini dibangun di bawah saluran transmisi exciting. Lalu ada combine tower, yaitu tower yang digunakan oleh dua buah saluran transmisi yang berbeda tegangan. Lalu juga terdapat pentanahan pada tower, yaitu perlengkapan pembumian sistem transmisi berfungsi untuk meneruskan arus listrik dari badan tower ke bumi. Ada nilai pentanahan tower yang harus dibuat sekecil mungkin agar tidak menimbulkan tegangan tower yang tinggi. Lalu jenis pentanahannya terdapat elektroda bar, suatu rel logam yang ditanam di dalam tanah. Pentanahan ini paling sederhana dan efektif. Lalu ada elektroda plat, yaitu plat logam yang ditanam di dalam tanah secara horizontal atau vertikal. Pertanahan ini umumnya untuk pengamanan terhadap petir. Lalu terdapat counterpoise elektroda, yaitu elektroda yang digelar secara horizontal di dalam tanah.
Lalu terdapat mesh elektroda, yaitu sejumlah konduktor yang digelar secara horizontal di tanah yang umumnya cocok untuk daerah kemiringan. Lalu yang ke C, lalu yang C jenis sambungan pada tawar. Itu terdapat dua jenis, yaitu penyambungan langsung dan penyambungan di bagian atas stop. Lalu yang keempat ada empat komponen pentanahan. Kawat pentanahan terbuat dari bahan yang konduktivitasnya besar. Tembaga, klem pentanahan atau sepatu kabel, bahan tembaga yang tebal. Lalu ada batang pentanahan, terbuat dari pipa tembaga atau besi galvanis. Klem sambungan kawat pentanahan terbuat dari tembaga. Lalu komponen lainnya tuh ada insulator. Dapat dilihat pada gambar 2 yaitu bentuk insulator. Untuk insulator sendiri adalah bahan yang memiliki kemampuan untuk menghambat atau tidak mengantarkan arus listrik maupun panas dengan baik. Beberapa contohnya termasuk plastik, kaca, karet, kayu kering, dan keramik. Fungsi utama insulator adalah melindungi manusia dari sengatan listrik, menghambat aliran panas dalam berbagai alat seperti termos, serta mencegah terjadinya hubungan pendek pada peralatan listrik. Terdapat 5 jenis insulator yang digunakan pada saluran transmisi sebagai isolasi udara, yaitu insolator pin, isolator suspensi, isolator ragangan, isolator tetap, dan isolator belenggu. Lalu yang ke E ada cross arm. Dapat dilihat pada gambar itu bentuk-bentuk dari cross arm. Cross arm adalah teknologi kabel energi struktural yang berfungsi sebagai penopang utama bagi kabel-kabel listrik di tiang transmisi atau distribusi. Biasanya terbuat dari bahan yang kuat seperti kayu, baja, atau komposit. Cross arm dipasang secara horizontal di tiang listrik untuk menjaga agar kabel tetap terpisah satu sama lainnya, sehingga mencegah terjadinya hubungan pendek atau gangguan lainnya. Selain itu, cross arm juga membantu mendistribusikan beban mekanis kabel yang terpasang, menjaga kestabilan sistem dan memastikan bahwa kabel tetap berada pada posisi yang benar, baik untuk efisiensi transmisi maupun untuk alasan keamanan. Lalu F ada komponen lainnya. Setiap komponen ini harus dirancang dengan presisi dan diproduksi sesuai standar industri yang ketat untuk memastikan kinerja optimal sistem transmisi secara keseluruhan. Pemilihan material, teknik instalasi, dan prosedur pemeliharaan yang tepat sangat penting untuk memastikan umur pakai yang panjang dan operasi yang andal dari saluran udara tegangan tinggi. Eh, Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya izinkan saya sebelumnya perkenalkan saya Stefani yang akan menjelaskan untuk materi selanjutnya itu 2.2 jenis jenis kabel pada transmisi tegangan tinggi, di mana yang umumnya digunakan itu ada tiga. Yang pertama itu ada HSR, Aluminium Conductor Steel Reinforced Rod. Nah, di sini bisa kita lihat gambar realnya untuk HSR ini, di mana itu seperti pada gambar 4. Nah, konduktor aluminium berinti baja atau HSR ini adalah inovasi penting dalam teknologi transmisi listrik, di mana menggunakan berbagai komposisi baja dari 6% hingga 40% yang memungkinkan untuk peningkatan kekuatan sesuai dengan kebutuhannya dan menjadikannya fleksibilitas sebagai pilihan ideal untuk berbagai aplikasi, termasuk penyeberangan sungai, kabel tanah udara, dan instalasi rentang panjang. Yang mana keunggulan ini eh, yaitu mampu menyeimbangkan resistansi listrik dengan kekuatan daya tarik yang tinggi dan kombinasi kekuatan yang tinggi dan bobot ringan yang memungkinkan penggunaan dengan rentang yang lebih panjang dan lebih sedikit untuk struktur pendukungnya. Next. Nah, eh, berikutnya ada gambar 5, di mana ini adalah bentuk konstruksi dari kabel HSR ini, di mana untuk intinya itu ada galvanized steel wire dan untuk pembungkus di luarnya itu ada aluminium wire. Dan di sebelahnya yaitu adalah beberapa bentuk rasio untuk jenis kabel HSR ini. Yang kedua itu ada kabel AAC, di mana itu adalah all aluminium alloy conductor. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat pada gambar 6. Terus untuk konduktor ini itu merupakan solusi inovatif dalam sistem transmisi dan distribusi listrik. Yang mana jenis kabel ini digunakan sebagai konduktor udara telanjang yang menawarkan keseimbangan optimal antara kinerja mekanik dan elektriknya. Dibandingkan dengan konduktor AAC biasa, aluminium alloy konduktor ini memiliki ketahanan mekanik yang lebih tinggi. Sementara dibandingkan dengan konduktor aluminium perinti baja atau
ACSR. Aluminium alloy konduktor ini menawarkan ketahanan korosi yang lebih baik serta keunggulannya pada karakteristik lengkungan atau sek dan rasio kekuatan terhadap berat yang superior dibandingkan dengan AAC biasa dan ACSR. Kemudian paduan aluminium yang digunakan pada jenis kabel ini biasanya terdiri dari aluminium dengan tambahan magnesium dan silikon yang memberikan peningkatan kekuatan tanpa mengorbankan konduktivitas secara signifikan pada jenis kabel ini dan memungkinkan penggunaan rentang yang lebih panjang dan mengurangi kebutuhan struktur pendukung. Nah, seperti yang lihat pada gambar 3.7 ini adalah merupakan bentuk konstruksi dari AAC ini sendiri, AAC ini sendiri, yang mana dia menggunakan seluruhnya menggunakan aluminium alloy wire. Nah, dan di sebelahnya itu ada beberapa bentuk rasionya. Nah, konduktor AAC ini biasanya dibentuk menggunakan teknik penarikan keras pada bahan aluminium alloy seperti aluminium, magnesium dan magnesium. Terus proses ini melibatkan penggunaan mesin penarik untuk menghasilkan serabut-serabut aluminium yang kuat dan memiliki ketebalan yang tepat. Serta serabut-serabut ini digunakan sebagai material utama untuk membentuk konduktor ini. Nah, hasilnya adalah sebuah konduktor yang tahan akan korosi yang tinggi, serta memiliki rasio kekuatan yang berat yang tinggi, serta dapat menopang tegangan listrik yang besar tanpa merusak kabel ini sendiri selama beroperasi. Kemudian itu ada jenis kabel ketiga, yaitu ACR atau Aluminium Conductor Alloy Reinforced Thread. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat pada gambar 8 untuk kabel ACR ini, mana kabel ACR ini itu bentuk dari kawat aluminium 1350 yang dipilin secara konsentris di sekitar inti padan aluminium, magnesium, silikon yang berkekuatan tinggi. Nah, desain umumnya ini terdiri dari inti yang terbuat dari helai paduan aluminium, magnesium, dan silikon. Ya, tetapi dalam beberapa konstruksi kabel, kawat paduannya ini dapat didistribusikan dalam lapisan di seluruh helai aluminium. Nah, ACR ini memiliki sifat mekanik dan listrik yang lebih baik dibandingkan konduktor setara seperti ACSR sebelumnya dan AAC sebelumnya. Yang mana memiliki keseimbangan yang baik antara sifat mekanik dan listrik yang menjadikan ACR ini adalah pilihan terbaik ketika ampacity, kekuatan dan berat ringan menjadi pertimbangan utama dalam sebuah desain saluran transmisi. Terus untuk konduktor ini banyak digunakan untuk saluran transmisi dan distribusi udara. Nah, yang mana keunggulan itu meliputi rasio kekuatan terhadap berat yang lebih baik, sifat mekanik yang lebih baik, dan karakteristik yang lebih baik, serta ketahanan korosi yang lebih baik daripada jenis-jenis sebelumnya. Dengan spesifikasi yang memenuhi standar atau standar internasional seperti ASTM, IEC, ACR ini menjadi pilihan utama untuk aplikasi di lingkungan yang keras, midal, dan dapat memproduksi dan memasok ACR ini dalam gulungan kayu, baja, eh, atau baja non kembali atau gulungan baja kembali. Ya, mungkin hanya itu untuk materi yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sebelumnya perkenalkan nama saya Irfan Akbar Malaysia Putra dengan NIM 210 953008. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan dari karakteristik kabel tegangan tinggi di saluran udara khususnya. Nah, kabel listrik tegangan tinggi itu adalah tulang punggung sistem kelistrikan modern yang memberikan pengiriman daya listrik dalam skala besar, di mana mereka itu menghubungkan pembangkit listrik dengan jaringan distribusi. Kemudian ada ke konsumen nantinya. Nah, kemudian untuk kabel listrik tegangan tinggi ini memiliki beberapa karakteristik, di antaranya itu adalah satu, tegangan tinggi. Di mana kabel ini dirancang untuk menangani tegangan yang jauh lebih tinggi daripada kabel tegangan rendah atau menengah. Kemudian ada isolasi khusus, di mana karena tegangan tinggi dapat sangat berbahaya, jadi isolasi khusus ini berguna untuk menahan tegangan tinggi dan mencegah kebocoran arus listrik. Yang ketiga itu ada aspek thermal kabel, di mana thermal itu merupakan fenomena dasar dari dua peringkat arus kabel daya, di mana suhu yang dicapai waktu tersebut di berbagai titik kabel, terutama pada antarmuka antara konduktor dan isolasi, menentukan masa pakai kabel bersama dengan faktor penuaan lainnya. Kemudian arus itu mengalir dalam kabel listrik menghasilkan panas yang dihembuskan melalui lapisan logam kabel dan isolasinya menuju lingkungan sekitarnya. Panas, di mana panas itu adalah bentuk energi yang ditransfer dari satu sistem ke sistem lain dengan adanya gradien suhu. Lanjut. Kemudian di mana di saluran
transmisi itu ada namanya fenomena konveksi, mana kasus konveksi itu sifat aliran panas itu mengklasifikasikan fenomena ini menjadi konveksi alami atau konveksi paksa, di mana untuk konveksi alami itu muncul ketika aliran diinduksi oleh gaya apung karena perbedaan densitas yang dipicu oleh gradien suhu di udara. Kemudian ada konveksi paksa itu terjadi karena adanya faktor eksternal seperti pompa, kipas angin, atau angin. Interaksi dengan lingkungan sekitar membuat fenomena perbedaan panas menjadi lebih kompleks untuk kabel yang menjadi lebih kompleks. Nah, di mana untuk kabel yang dipasang di udara yang bebas atau air itu dibandingkan kabel yang dipasang di bawah tanah. Radiasi ini mengacu gelombang atau magnetik atau foton. Kemudian yang keempat itu adalah konduktor besar, di mana untuk konduktor besar ini kabel-kabel yang memiliki konduktor yang besar itu menangani arus listrik yang besar. Biasanya itu konduktor terbuat dari tembaga atau aluminium. Kemudian yang kelima itu ada tahan terhadap beban arus yang berlebih. Karakteristik yang kelima ini merupakan karakteristik yang dirancang untuk menahan beban arus yang tinggi tanpa mengalami pemanasan berlebih yang dapat menyebabkan kerusakan. Kemudian karakteristik yang enam itu adalah pelindung tambahan, di mana pelindung tambahan ini dilengkapi dengan pelindung tambahan untuk melindungi diri dari kerusakan mekanis atau lingkungan. Di mana hal-hal yang penting dalam pemilihan jenis konduktor itu biasanya maksudnya khususnya itu adalah luas penampang, berat, kekuatan mekanis, panjang, ketersediaan konduktor yang ada di pasaran. Kemudian juga aspek ekonomis. Lanjut. Kemudian dapat dilihat pada slide itu ada rumusnya, itu adalah P kuadrat dikali PL per PL V kuadrat cos P kuadrat. Kemudian keterangan itu bisa dapat dilihat pada slide. Lanjut. Kemudian untuk selanjutnya itu ada andogan atau SAG dan tegangan tarik. Di mana pengantar yang direntangkan antara dua tiang transmisi mempunyai bentuk lengkung tertentu atau centenary curve yang dapat dinyatakan oleh persamaan-persamaan tertentu. Nah, kondisi lingkungan sekitar itu mungkin juga berpengaruh. Misalnya itu ada angin, es, debu, dan suhu. Yang mana berat efektif maksimum dari kabel pengantar adalah jumlah vektor dari berat vertikal dan tekanan angin horizontal. Yang mana nilai adongan itu dapat dicari dengan menggunakan pendekatan catenary seperti dilihat pada slide. Kemudian bisa dicari dengan pendekatan secara parabola dapat dilihat juga pada slide itu dia sama dengan WL kuadrat per 8H. Kemudian panjang kawat dapat dicari dengan persamaan sebagai berikut. Ini eh, ya sebagai berikut yaitu I sama dengan 2H per W sin H WL per 2H. Mana sedangkan pertentukan tarik yang dipengaruhi kondisi lingkungan itu adalah dapat dilihat pada slide itu T2 kuadrat dikali dengan T2 dikurang T1 dikurangkan dengan W1 kuadrat L kuadrat kali M dikali A per 24 T kuadrat T1 kuadrat. Kemudian dikurangkan dengan alfa theta theta T M kali A. Kemudian didapatkan hasil W2 kuadrat L kuadrat MA per 24. Di mana dapat keterangan dapat dilihat pada bawah. Kemudian lanjut, yang B itu jarak antar kawat. Di mana jarak antar kawat konduktor itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Itu yang pertama, ada beberapa, itu ada material diameter konduktor. Yang dimana kedua hal tersebut harus diperhatikan dalam perhitungan. Karena itu konduktor itu yang kecil itu khususnya itu yang terbuat dari aluminium memiliki berat yang lebih ringan dibandingkan dengan tekanan angin yang lebih mengayun secara vertikal dibandingkan dengan konduktor yang lebih luas, yang lebih besar dan bahannya lebih berat. Lanjut. Untuk perhitungan itu sendiri menurut VDE atau Fairbairn Deutscher Electronics Share itu dapat dilihat itu untuk perhitungannya menurut VDE A sama dengan 7,5 dikali dengan akar S tambah V kuadrat per 200 cm. Kemudian lanjut. Kemudian ada yang C itu ada clearance, di mana clearance itu sebenarnya itu meliputi clearance secara vertikal dan horizontal, di mana ini berhubungan dengan jarak bebas terhadap kaki menara. Sedangkan clearance secara vertikal itu ada jarak bebas terhadap kawat konduktor terendah, di mana tugas akhir dari clearance ini yang dimaksud adalah clearance secara vertikal. Lanjut. Mungkin selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Baik, terima kasih dah. Selanjutnya itu 2.4, yaitu jenis isolasi kabel tegangan tinggi. Yang pertama itu ada polyethylene atau PE. Ini merupakan bahan termoplastik yang sering digunakan sebagai isolasi pada kabel tegangan tinggi. Keunggulannya itu tahan terhadap kelembapan dan kelemahannya itu rentan terhadap suhu tinggi dan degradasi akibat paparan sinar ultraviolet. Lanjut. Yang kedua itu ada
Cross Link Polyethylene atau XLPE. Ini merupakan versi yang telah ditingkatkan dari polyethylene melalui proses cross linking menjadi lebih tahan terhadap suhu tinggi dan memiliki sifat mekanis yang lebih baik. Keunggulannya tadi itu tahan terhadap suhu tinggi dan untuk kekurangannya itu rentan terhadap kerusakan akibat paparan ozon atau sinar UV jika tidak dilindungi oleh lapisan luar. Yang ketiga itu ada EPR. EPR ini merupakan karet sintesis yang sering digunakan sebagai bahan isolasi pada kabel tegangan tinggi. Untuk keunggulannya yaitu dia kelebihannya dalam fleksibilitas datang dengan untuk keunggulannya yaitu tahan terhadap air, tahan terhadap panas dan dingin, serta memiliki fleksibilitas tinggi. Dan untuk kekurangannya itu kelebihannya dalam fleksibilitas dengan biaya yang tinggi dan lebih rendah kekuatan mekanis dibandingkan dengan XLPE. Yang keempat yaitu paper insulation atau PELC. Ini merupakan teknologi isolasi tradisional yang menggunakan kertas berlapis dan minyak untuk memberikan isolasi pada kabel. Untuk keunggulannya itu sangat stabil secara termal, mampu bertahan dalam waktu yang lama, dan tahan terhadap kelembaban ketika disegel dengan baik. Sedangkan untuk kekurangannya itu instalasi lebih sulit dan kabel ini lebih berat dibandingkan dengan kabel yang menggunakan isolasi modern seperti XLPE. Yang kelima, gas insulated cable atau GIC, yaitu digunakan sebagai bahan isolasi pada kabel tegangan tinggi. Untuk keunggulannya itu sangat baik dalam menangani tegangan tinggi, dan sedangkan untuk kekurangannya itu karena gas SF6 ini merupakan gas rumah kaca yang sangat kuat, sehingga penggunanya memiliki dampak lingkungan jika terjadi kebocoran. Yang keenamnya itu rubber insulation. Karet alami atau sintesis juga digunakan sebagai bahan isolasi pada kabel tegangan tinggi, khususnya untuk kabel fleksibel atau yang digunakan di lingkungan industri berat. Keunggulannya itu fleksibilitas yang tinggi dan ketahanan terhadap kondisi lingkungan yang keras, seperti suhu ekstrim, getaran, dan bahan kimia. Sedangkan untuk kekurangannya itu umur pakainya lebih pendek jika dibandingkan dengan isolasi berbahan plastik seperti XLPE. Yang ketujuh yaitu mica tape insulation. Ini merupakan mineral yang tahan panas yang digunakan sebagai bahan isolasi pada kabel tegangan tinggi, terutama pada kabel yang harus tahan terhadap kebakaran. Untuk keunggulannya itu sangat tahan terhadap suhu tinggi, bahkan hingga 1000 derajat Celcius, dan tidak mudah terbakar. Sedangkan untuk kekurangannya itu biaya lebih tinggi dibandingkan dengan jenis isolasi lainnya. Untuk bab 3 yaitu kesimpulan, teknologi kabel tegangan dan arus tinggi untuk saluran udara memegang peranan krusial dalam sistem transmisi listrik modern. Penggunaan kabel-kabel ini memungkinkan penyaluran daya listrik dalam jumlah besar dengan efisiensi tinggi, terutama untuk jaring jauh, sehingga mendukung distribusi listrik yang andal dan pembangkit listrik hingga konsumen. Untuk komponen utama dari teknologi ini adalah konduktor atau kabel yang harus dirancang dengan mempertimbangkan berbagai aspek mekanis, termal, dan isolasi. Konduktor ini yang digunakan dalam saluran udara harus memiliki karakteristik yang memungkinkan efisiensi dan daya tahan yang tinggi. Beberapa jenisnya itu ACSR, AAC, ACAR, eh, dan kabel-kabel ini menawarkan keseimbangan antara kekuatan tarik, fleksibilitas, serta konduktivitas listrik yang baik. Lanjut. Pada aspek konstruksi, dalam hal konstruksi, kabel saluran udara harus dirancang untuk mampu menahan berbagai tekanan lingkungan seperti angin, suhu ekstrim, dan beban mekanis lainnya. Dan pada aspek termal, kabel tegangan tinggi harus mampu menangani panas yang dihasilkan selama proses transmisi. Arus yang mengalir dalam kabel menghasilkan panas yang perlu didisipasi secara efektif melalui lapisan logam dan isolasinya. Lanjut. Pada jenis isolasi yang digunakan, isolasi pada kabel tegangan tinggi merupakan elemen kunci untuk mencegah kebocoran arus dan menjaga kendalian sistem. Beberapa jenisnya yaitu polyethylene atau PE, crosslink polyethylene XLPE, dan gas insulasi kabel atau GIC. Dan secara keseluruhan, teknologi kabel untuk saluran udara terus berkembang dengan inovasi dalam desain material, konduktor, sistem konstruksi yang kokoh, manajemen termal yang efektif, serta penggunaan isolasi berkualitas tinggi. Semua aspek ini berperan penting dalam menjaga keandalan dan efisiensi sistem transmisi listrik yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi yang semakin meningkat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, tadi sudah kita dengarkan paparan dari kelompok 5 terkait materi presentasi teknologi kabel energi pada hari ini. Berikutnya kita akan buka sesi tanya jawab, yaitu kita langsung saja persilahkan kepada kelompok 1 untuk bertanya kepada kelompok 5. Cek, cek. Baik, izin moderator, izin kawan-kawan semuanya. Perkenalkan, nama saya Bigol Riswandi dari kelompok 1. Di sini saya ingin bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan dari kelompok 5 tadi. Jadi, apa keuntungan dan kerugian dari penggunaan aluminium sebagai konduktor saluran udara? Mungkin sampai moderator. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, untuk kelompok 5, pertanyaannya langsung langsung saja dijawab. Baik, izin moderator. Jadi dari Saudara Abel itu menanyakan apa keuntungan dan kerugian dari penggunaan aluminium sebagai untuk saluran udara. Nah, jadi untuk jawabannya itu aluminium itu menawarkan sebuah keuntungan biaya dan berat yang lebih murah dan lebih ringan dibandingkan tembaga-tembaga jenis lainnya. Yang mana untuk aluminium ini memiliki sifat konduktivitas dan kekuatan daya tarik yang lebih rendah juga. Dan hanya sekitar dari 60% dari tembaga ya, sehingga memerlukan diameter yang lebih besar dan kapasitas yang setara. Hal ini dapat mendekatkan kepaparan terhadap tekanan angin dan menuntut desain menara pendukung yang lebih kuat daripada jenis-jenis tembaga lainnya yang digunakan untuk saluran udara. Mungkin itu jawaban dari saya. Diberikan kepada moderator. Baik, terima kasih kelompok 5 atas jawabannya. Dari kelompok 1 bagaimana? Apakah ada tanggapan dengan jawaban yang sudah diberikan oleh kelompok 5? Baik, izin moderator. Mungkin dari yang sudah sampaikan dari kelompok 1 tadi, kelompok 5 tadi sudah cukup moderator, sudah paham moderator. Baik. Oke, karena dari kelompok dari kelompok 1 apakah masih ada pertanyaan? Udah Uni rekan-rekan? Cukup? Dari kelompok 1 apakah masih ada pertanyaan? Cukup berarti ya. Nah, baik, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok 5, untuk presentasi pada malam hari ini kita cukupkan. Terima kasih kami ucapkan kepada kelompok 5 yang sudah memaparkan materinya dan juga kelompok 1 yang sudah bertanya. Semoga materi kita presentasikan pada hari ini membawa berkah untuk kita semua. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.